Selama saya bertugas di Kelurahan Osapa semenjak Januari 2017, sejauh itu setahu saya wilayah Osapa tidak sampai di sini. Perhatikan peta Desa Penfi Timur, lokasi sedang kita berdiri ini adalah lokasi Desa Penfi Timur. RT 17, RW 5, Dusun 3, Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Dengan keterangan dari unsur pemerintah di sini menjadi jelas dan makin yakinlah kami bahwa ini error in objecto, salah objeknya, bukan di sini. Karena itu seluruh institusi negara yang hari ini terlibat di sini salah tempatnya. Karena kalau ini Kabupaten Kupang, maka ini wilayah kompetisi PNOL masih. Cocok tidak maksud saya. Sementara lurah sampaikan ini bukan wilayah saya. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu 9 Oktober 2024 menggelar eksekusi sebidang tanah yang terletak di RT 17 RW 5 Dusun 3 Desa Penfi Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Eksekusi tanah di tempat tersebut berkaitan perkara nomor 46/PDTG/2019/PN Kupang antara Sinyo Langodai sebagai penggugat melawan Yayasan Arnoldus sebagai tergugat. Seperti disaksikan media ini, sebelum pelaksanaan eksekusi berlangsung, kuasa hukum Yayasan Arnoldus, Emmanuel Pasar Esa, melakukan protes. Menurutnya, berdasarkan fakta yang ada, lokasi eksekusi sesungguhnya salah. Kami diperintahkan sama pimpinan kami, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk melaksanakan eksekusi perkara nomor 46/PDTG/2019/PN Kupang. Sebelum kami akan membacakan penetapan ini, terlebih dahulu akan kami bacakan ada surat pernyataan dari pihak pemohon untuk nantinya menjamin hak-hak dari pihak termohon kalau seandainya dalam upaya hukum yang diajukan oleh pihak termohon nanti putusannya balik Bapak dikenal dia kalah lagi, akan dia berjanji akan menyerahkan secara sukarela objek ini. Pada hari ini Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Andus Andreas Sinyo Langodai, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jalan Bajau, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat, tergugat intervensi 1 garing pemohon eksekusi. Sesuai permohonan eksekusi dalam perkara perdata nomor 46/PDT-G/2019/PN Kupang, tanggal 5 Maret 2020, junto putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 56/PDT-2020/PT Kupang, tanggal 18 Juni 2020, junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1005 Kasasi /PDT-2021, tanggal 02 Juni 2021 antara Dr. Andus Andreas Sinyo Langodai dan kawan-kawan sebagai penggugat pemohon eksekusi melawan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang dan kawan-kawan sebagai para tergugat atau termohon eksekusi. Dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan sita eksekusi sesuai berita acara sita eksekusi nomor 46/PDT-2019/2019/Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Oktober 2022. 2. Bahwa para termohon eksekusi telah melakukan perlawanan dengan perkara nomor 312/PDT-BTH 2022 PN Kupang yang sementara dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. 3. Bahwa untuk melanjutkan proses eksekusi tersebut dalam perkara perlawanan nomor 312/PDT BTH 2022 PN Kupang yang sedang dalam proses tingkat kasasi, dan apabila saya berada di pihak yang kalah, maka saya siap untuk menyerahkan secara sukarela objek tanah sengketa yang akan dieksekusi ini kepada termohon eksekusi atau pihak yang menang. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang membuat pernyataan Dr. Andus Andreas Sinyo Langodai. Tanda tangan. Kalau seandainya putusan itu berbalik, siapa menanggung masalah malu daripada yayasan atau kepada pihak-pihak lain? Siapa? Hanya bukan sekedar menyerahkan kembali. Jaminan apa di situ? Jangan hanya dia menyerahkan dong. Siapa kalau ada malu, siapa yang tanggung jawab? Itu pertama. Kedua, membaca itu lokasi, di dalam perjalanan lokasi Oesapa, lurah apa yang mewakili kelurahan Oesapa di situ. Apakah ini masuk Oesapa atau tidak?
persis masuk siapa? Saya tanya lurah bukan saudara. Saudara kompromi bikin PH sembarang baru mulai bilang lurah sini. Saya punya hak Pak bicara ini. Jangan sistem salah siana. Wes apa sistem saya RT 13 sistem. Sudah. Nanti masalah itu nanti Bapak Bukan bisa. saya sampaikan dengar oleh panitera juga karena ketika panitera konsultering ketika hadir situ lurah sudah menerangkan langsung lurah juga bersurat kepada pengadilan dipertimbangkan tidak itu maksud saya. Ini kami Itu. kan sudah melaksanakan putusan Bapak. Iya putusan tujuan konsultering untuk pencocokan lokasi sama tidak wilayah sama tidak kan itu tujuan konsultering. Iya. Cuman yang objek yang ditunjuk sesuai dengan perkara ini yang objek yang ditunjuk sama pemohon. Iya benar Bapak. Bapak dong sebagai orang hukum mewakili pengadilan. Tujuan konsultering apa pencocokan? Cocok tidak maksud saya. Sementara lurah sampaikan ini bukan wilayah saya. Kan itu Bapak. Pencocok atau Bapak punya pengertian tentang konsultering. Jadi kemarin itu, Nanti begini kita aja sudah Pak ya. putus cita ya. Silakan Kemarin keberatan Bapak ya. Nanti ajukan di dalam proses hukum. Nah, kalau begitu berita acara dibuat itu bagian dari berita keterangan palsu juga dibuat dalam itu. Saat ketika lurah suatu buat juga bahwa itu adalah nanti ada itu hal-hal yang ini kita buat dalam berita acara. Nanti kita buat. bukan saya bukan melawan ini kan kita orang hukum semua Ya, berbicara iya. ini. Silakan. Saya bukan berarti melawan tidak. Putusan kami hargai seandainya apa benar di sini. Itu maksud saya. Iya. Ya kami cuma melaksanakan perintah undang-undang dan perintah pimpinan di sini Bapak. Untuk itu kami akan lanjutkan aja dengan penetapan pembacaan penetapan ini. Mohon maaf Bapak. Penetapan eksekusi nomor 98/PEN.PDT. Sebentar Pak, tanya dulu tadi kan dia belum. Sebentar. Tadi kan Ini pihak diberi kesempatan kepada kelurahan untuk menjelaskan apakah ini wilayah dia atau tidak. Silakan, biar dia menjelaskan dulu. Begini Pak ya. Sebelum ada putusan yang lain yang menyebutkan bahwa ini dari kelurahan lain. Nanti kita Tidak. Nanti kita cari lokasi yang sesuai dengan alamat itu. Tadi kan Bapak memberikan kesempatan kepada pihak kelurahan. Silakan pihak kelurahan, apakah ini wilayah Anda? Kan harus dijawab biar semua tahu. Silakan Pak. Silakan bicara Bapak, sudah diberikan kesempatan. Keterangan dari Bapak nanti kita muatkan dalam berita acara. Sehingga itu nanti bisa dilaporkan ke ketua pengadilan. Bapak, silakan Bapak. Silakan ini nanti kita buat dalam catatan. Bahwa selama saya bertugas di Kelurahan Usapa semenjak Januari 2017 sejauh itu setahu saya wilayah Usap tidak sampai di sini setahu saya, dan kalau hari ini saya hadir karena kami mendapat undangan makanya saya ditunjuk Pak Lurah untuk menghadiri mewakilinya di sini. Jadi Bapak selaku lurah Pak siapa? Saya kasih PM Pak. Oh, kasih PM. Kasih PM. Mungkin demikian dari saya Pak. Terima kasih Pak. Mulai kita cek para pihak dulu. Para pihak dulu ya. Yang pertama dari pemohon eksekusi siap hadir tanpa kuasa ya Pak. Tanpa kuasa. Yang berikut dari Bapak Irianus Sabaat. Ada kuasanya. Oh iya. Kuasa dengan siapa-siapa? Kuasa dari Iranius tadi Bu Adi lagi keluar sama tanda tangan dari Iranius saya mintakan dia di Iranius dengan Herman Adikakanu. Manuel Adikakanu ya. Baru satu kuasa, seorang yang datang. Yang berikut Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang. Yang sedeleges. Yayasan. Yayasan. Yang berikut Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang. Badan Pertanahan Kabupaten Kupang. Pak, ada dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang enggak? Perwakilan Bupati Kupang. Perwakilan dari Bupati Kupang. Ada di luar kah? Tidak ada. Para turut Tamar Sabaat. Tamar Sabaat tidak hadir. Filmon Sabaat. Semua sudah hadir. Agustenci Sabaat. Hendrik Sabaat. Junri Asabaat. Esther Sabaat. Martin Tosi tidak hadir juga. Baik. Para pihak pastinya. Perhatikan
peta Desa Penfi Timur. Lokasi sedang kita berdiri ini adalah lokasi Desa Penfi Timur. RT RW dusun apa? Ini RT 17, RW 5, dusun 3. Pelan-pelan Bapak. Wilayah Desa Penfi Timur. Iya. Oke. RT 17, RW 5, dusun 3, Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ketika tahun 2017 saya masuk sudah ada petanya. Dan karena itu saya menunjuk pada peta yang ada, ini adalah lokasi Desa Penfi Timur, Kabupaten Kupang. Penetapan eksekusi nomor 98/PDT.X garing 2024 garing PN Kupang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A di Kupang telah membaca 1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 46 garing PTTG garing 2019 garing PN Kupang tanggal 5 Maret 2020 antara Dr. Andreas Sinyo Langodai dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang dan kawan-kawan sebagai para tergugat menyatakan hukum tanah seluas 5.081 meter persegi yang merupakan bagian dari tanah sengketa seluas 10.686 meter persegi terletak di Kelurahan Osapa RT 016 RW 006 Kecamatan Kelapa 5 Kota Kupang dengan batas-batas utara dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan masuk atau keluar menuju kampus Politani Negeri Kupang. Selatan dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan setapak masuk keluar oleh security Undana Kupang. Timur dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan lingkar kota Kupang yang diberi nama Jalan Profesor Herman Yohanes. Barat dengan tanah Simon Naimanu yang telah dipergunakan untuk tanah kampus Undana Kupang 100 hektar Ceki Kampus Politani Negeri Kupang. Setelah dikurangi hak tergugat 3 seluas lebih kurang 5.605 meter persegi dengan pengembalian batas hak tergugat 3 seperlunya berasal dari tanah milik Simon Naimanu yang telah beralih kepemilikan kepada anaknya yaitu Esau Octavianus Naimanu adalah hak milik penggugat. 6. Menghukum tergugat 1, 2 ataupun siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa segera menghentikan segala bentuk aktivitas atau kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah seluas lebih kurang 5.081 meter persegi tersebut kepada penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa tanpa syarat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Kami lanjutkan dalam intervensi dalam eksepsi. Menolak eksepsi tergugat 2, 3 dan tergugat 4 intervensi. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat intervensi. Dalam perkara pokok dan dalam intervensi menghukum tergugat 1, 2 dalam pokok perkara dan penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.326.000. Junto putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 6 garing Perdata garing 2020 garing Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Juni 2020 mengadili menerima permohonan banding dari para pihak yang bersengketa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 46 garing Perdata titik gugatan garing 2019 garing PN Kupang tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut. 2. Memerintahkan kepada Panitera garing Judisita Pengadilan Negeri Kupang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang saksi yang telah dewasa dan memenuhi syarat untuk melakukan eksekusi terhadap tanah sengketa seluas 10.686 meter persegi yang terletak di Kelurahan Osapa RT 016 RW 006 Kecamatan Kelapa 5 Kota Kupang. Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 September 2024. Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A cap tanda tangan Peri Haryanta SA. Dan untuk selanjutnya kami ingin menanyakan kepada pihak pemohon, apakah ini objek sengketanya, Pak? Objek sengketanya. Ini digunakan oleh pihak. Sekarang kita ingin tahu batas-batas, Bapak. Ini utara yang mana, Bapak? Utara yang ini, Pak.
utara ini dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan dari jalan masuk keluar menuju kampus Politani Negeri Kupang. Ya. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Selatan dengan tanah Simon Naimanu. Selatan yang mana Pak? Selatan yang ujung di atas Pak. Selatan dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan setapak masuk keluar oleh security Undana Kupang. Betul. Sekarang timur di mana Pak? Timur yang ini Pak. Timur dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan lingkar kota Kupang yang menjadi nama Jalan Profesor Herman Yohanes. Kemudian barat. Barat ini. Barat dengan tanah Simon Naimanu yang telah dipergunakan untuk tanah kampus Undana Kupang 100 hektar ceki kampus Politani Negeri Kupang. Betul Pak? Betul Pak. Pertanyaan dia apakah lokasi objeknya ini, tapi apakah ini masuk dalam RT berapa, kelurahan berapa belum ditanyakan dia. Jadi minta supaya kalau dia jelaskan juga karena pasti kami langkah hukum apapun. Jadi saya minta supaya pengakuan dia ini. Kalau itu nanti kan ini kami dasarnya putusan. Yang beliau mohonkan ke kita. Iya, di putusan ada alamatnya. Dalam isi putusan ada juga RT RW-nya. RT-RW-nya, makanya dibacakan apakah benar tidak. Apakah ini betul RT 16? RT-RW 16 Kelurahan Oesapa atau tidak? Begitu maksudnya. Arti maaf Bapak ya. Ya. Masalah itu kan sudah kami bacakan di sini. Kalau itu Bapak jangan sempat tanyakan dia dong. Utara selatan harusnya lokasinya di mana? Di RT letak di RT berapa? Kelurahan apa? Iya. Itu harus ditanya. Kan di dalam termuat di dalam. Iya. Kami tanya aja Pak ya. Kelurahan Oesapa RT 016 RW 006 Kecamatan Kelapa 5 Kota Kupang. Betul Bapak? Betul Pak. Sesuai dengan surat pelepasan hak yang dibuat oleh Lurah Yohanes Enga Keban di tahun 2017. Iya, saudara Bapak kan. Oke, sebentar saya itu dasarnya. Jangan Itu dasarnya. Bapak minta begitu sudah dijelaskan kan? Nanti Bapak bisa ada di perkara umpamanya upaya hukum yang lain. Iya, bisa. Makanya kami minta penjelasan Bapak tujuannya itu. Mau jemput kemarin. Nah, kami dari termohon eksekusi, yang pertama tentu seluruh putusan-putusan itu kami hormati dan kami junjung tinggi atas nama penghormatan terhadap pengadilan. Karena di sanalah tempat kita mencari keadilan. Tetapi perlu juga menjadi catatan serius untuk kepenetraan bahwa selain pemohon kasasi, unsur pemerintahan yang ada di sini bahkan lewat surat tertulis itu menyampaikan bahwa ini wilayah Desa Benfui Timur. Artinya soal putusan kami tidak persoalkan, tapi kita sedang berdiri di lokasi itu mohon menjadi catatan serius karena diterangkan oleh unsur pemerintah yang ada di sini. Satu dari Oesapa menyatakan bukan wilayah Oesapa dan dari Benfui Timur menyatakan ada di sini Benfui Timur. Jadi sebatannya dari sisi putusan lain tidak soal, tetapi menunjuk objek ini yang jadi soal. Itu catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua begini, ketika tahun 2022 sudah dilakukan sita eksekusi, maka tentu secara formil hukum acara terbuka ruang untuk melakukan dedan verset dan partis verset. Kami melakukan partis versetnya dengan lombong perkara 312. Itu yang sementara ada di Mahkamah Agung. Akan tetapi saya pikir tadi sudah ada surat pernyataan dari Dr. Andrus Sinyo Langodai dan surat pemohon eksekusi bahwa apabila putusan nanti dari Mahkamah Agung itu berbeda, beliau akan secara tulus ikhlas menyerahkan. Nah, saya kira ini menjadi catatan, tapi bagi kami penting poin yang terakhir adalah dengan keterangan dari unsur pemerintah di sini menjadi jelas dan makin yakinlah kami bahwa ini error in objecto, salah objeknya, bukan di sini. Karena itu pada seluruh institusi negara yang hari ini terlibat di sini salah tempatnya. Karena kalau ini Kabupaten Kupang, maka ini wilayah kompetisi PNO Lamasi. Begitu juga Polres Kabupaten Kupang, begitu juga pemerintah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Benfui Timur. Supaya kita tidak menjadi kacau. Jadi ada lurah, ada kepala desanya dan seterusnya. Saya kira itu catatan. Oke, selamat siang Mas Tobi. Mungkin bisa jelaskan terkait dengan ada proses eksekusi pada hari ini. Kalau prosekusi terkait dengan perkara nomor 6 PDT 3 2019 tahun 2019 sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Ada perlawanan-perlawanan. Kenapa hari ini kami juga keberatan terhadap eksekusi? Cuma karena lokasi yang dijelaskan dalam gugatan adalah terletak di Kelurahan Oesapa RT 16 Kota Kupang. Sementara nyata di lapangan ini lokasi adalah Benfui Timur, Desa Benfui Timur, Kecamatan Banteng, Kabupaten Kupang.
berarti dua objek yang berbeda. Nah, sementara PH yang dibuat itu pada saat dalam sidang pun dari desa mana Penfuit Timur menjelaskan semua fakta-fakta justru demikian, tapi itu tidak digubris oleh pengadilan. Yang berikut lagi, tadi mau laksanakan eksekusi, kami mempertanyakan tentang konstatering dan penyitaan itu. Ketika itu Waisapa kelurahan Waisapa sendiri menerangkan bahwa wilayah ini adalah bukan wilayah Waisapa, tapi di dalam berita konstatering dengan berita penyitaan itu dimuat juga Waisapa. Dengan demikian ya kewenangan melakukan eksekusi terserah, tapi yang jelas kami akan upaya lain dengan cara melakukan pidana terkait dengan penggunaan PH yang ada di desa kelurahan Waisapa dibawa ke desa Penfuit Timur untuk jadikan sebagai alas hak untuk mengambil tanah milik klien saya. Itu saja. Nah, setelah misalnya terjadi dalam laporan pidana terbukti, kami lakukan upaya hukum dengan APK dengan dasar tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 67. Jadi ini merupakan kewenangan pengadilan, kewenangan relatif, kewenangan pengadilan negeri Wailmasi. Karena ini lokasi ini sudah dari dulu wilayah Penfuit Timur yang dulu itu merupakan desa Wailmasi. Nah, desa ini pun berbatasan desa Lasiana Kampus Undana itu masuk dalam kelurahan Lasiana. Sementara yang bersangkutan menerangkan masuk dalam Waisapa. Waisapa di bawah STIM, bedanya jauh. Nah, jadi ya semua tahu tentang permohonan eksekusi kan? Dokumen yang ada di Tuan Bonat merupakan Noel Bakti, dia bawa datang sini sebagai dasar, di Noel Bakti dibawa ke Waisapa bikin PH. Nah ini di dalam fakta itu, tapi hakim pun tidak terserah lah. Kan wakil Tuhan kan hakim, kalau wakil su bilang begitu, kita sebagai manusia mau apa? Yang menentukan dosa tidak dosa kan wakil Tuhan ini. Bapak berdiri sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga mana? Ini sebagai tergugat. Sebagai tergugat. Yang titik beratkan bahwa lokasi ini bukan bukan kelurahan Waisapa. Ini desa Penfuit Timur. Nah, lurah tadi cuma menjelaskan ini bukan wilayah saya. Tapi pengadilan tetap laksanakan eksekusi. Dari kelurahan omong. Malahan pada saat konstateri, lurah sudah mengirim surat kepada pengadilan bahwa ini bukan wilayah kelurahan Waisapa. Oke, terkait proses eksekusi hari ini. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya hanya mau menyampaikan bahwa eksekusi terhadap perkara nomor 1005 ya, itu perkara 1005 yang dimenangkan oleh pemohon itu tadi sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang. Namun sebagai kuasa hukum dari Yayasan Arnoldus, kami masih merasa janggal karena lokasi eksekusi itu sebenarnya tidak berada di wilayah kelurahan Waisapa sebagaimana amar putusannya. Oleh karena itu sebenarnya bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk melakukan eksekusi, karena kami punya dasar. Yang pertama itu pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini pemerintah desa Penfuit Timur, pernah mengeluarkan surat kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang menyatakan bahwa objek atau lokasi yang tadi dijadikan sebagai objek eksekusi itu berada di wilayah pemerintah desa Penfuit Timur. Sementara Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan amar putusan menyatakan bahwa itu berada di wilayah Kelurahan Waisapa RT 16. Namun hal itu juga janggal karena tadi saat eksekusi itu perwakilan kelurahan, yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Waisapa itu menyatakan bahwa itu bukan wilayah Kelurahan Waisapa. Hal itu juga diperkuat oleh surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Waisapa yang menyatakan bahwa lokasi objek yang tadi dijadikan sebagai objek eksekusi oleh PN Pengadilan Negeri Kupang itu bukan berada di wilayah pemerintah Kota Kupang, Seki, Kelurahan Waisapa. Sehingga
legal standing kami tetap menolak eksekusi itu karena bukan berada di wilayah RT 16, tetapi berada di wilayah desa Penfitin. Mungkin itu dulu, dilanjutkan. Singkat saja, tadi sudah diterangkan oleh Pak Adi tadi. Intinya adalah terkait dengan pelaksanaan eksekusi pada hari ini pengadilan. Pada prinsipnya selaku termohon eksekusi tahun 2022 itu sudah ada sita eksekusinya oleh PN Kupang, dan ketika sita eksekusi itu dilaksanakan, tentu terbuka ruang lah bagi kami untuk melaksanakan selaku termohon eksekusi, terbuka ruang bagi kami untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai partit verset atau perlawanan termohon eksekusi. Nah, terkait dengan perlawanan termohon eksekusi ini, kami sudah ajukan secara resmi dengan nomor perkara 312 yang saat ini sedang ada di Mahkamah Agung. Jadi memori kasasi perkara bantahan ini diajukan tanggal 23 November tahun 2023 dan sampai sekarang belum ada putusannya. Nah, karena itu tadi kemarin kami sempat melakukan negosiasi dengan pihak kepaniteraan pengadilan untuk sebisa mungkin atau pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan. Kenapa? Karena kami masih menanti putusan Mahkamah Agung terkait memori kasasi yang kami ajukan dalam perkara bantahan. Tetapi tadi teman-teman disaksikan di lapangan ada penjelasan resmi dari pengadilan bahwa mereka hanya meminta surat pernyataan dari pemohon eksekusi yang pada intinya di surat itu menerangkan bahwa apabila nanti turun putusan Mahkamah Agung terkait perkara bantahan itu hasilnya berbeda atau pemohon eksekusi dinyatakan pihak yang kalah misalnya, maka yang bersangkutan akan secara sukarela menyerahkan objek tanah yang dieksekusi pada hari ini kepada termohon eksekusi. Itu surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 Agustus yang tadi kita dapatkan dari Panitra Pengadilan Negeri. Nah, satu hal lagi adalah fakta di lapangan yang mana pada hari ini selain surat yang sudah disampaikan oleh Pak Ade, surat dari pemerintah kelurahan Oesapa yang menekan objek tidak berada di Oesapa, dan surat dari Kepala SPNV Timur yang menyatakan bahwa objek berada di wilayahnya, ditambah dengan kehadiran Kepala Seksi Tata PM yang mewakili Lurah Oesapa dan Lurah Penfitin, Kepala Desa Penfitin Timur tadi, maka menjadi jelas bagi kami bahwa sejatinya putusan dalam perkara ini non eksekutable. Karena itu tidak bisa dilaksanakan karena antara bunyi amar dengan fakta lapangan itu ternyata berbeda. Jadi secara sederhana, objek dalam perkara 63 yang dilakukan penetapan sita eksekusi nomor 63 itu ada di RT 16 RW 6 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang. Sementara fakta lokasi yang tadi dilakukan eksekusi itu ada di RT 17 Dusun 3 Desa Penfitin Timur, Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang. Nah, kalau seperti ini berarti memang dari perspektif kompetensi relatif sedari awal Pengadilan Negeri Kupang tidak memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan perkara ini sedari awal. Jadi kira-kira seperti itu, tapi sekali lagi tentu kami menghormati proses yang sedang berlangsung. Kami melakukan upaya hukum sambil menanti putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan perkara bantahan atau partai versi. Saya kira